Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengikuti pembelajaran di hari berikutnya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang pembelajaran kita hari ini yaitu dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengeluarkan udara bersih. Pembelajaran 1. Adik-adik, perhatikan gambar berikut. Di sini ibu akan menjelaskan tentang alat dan sistem pernapasan pada ikan. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui, ikan bernapas dengan menggunakan insang. Dan insang ini terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua kepala sisi ikan. Adik-adik, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang ini terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah ini dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Adik-adik, insang di sini juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Adik-adik, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama. Nah, adik-adik, yang dimaksud dengan bekerja bersama-sama di sini contohnya itu seperti pompa air. Nah, adik-adik, seperti yang kita ketahui, pompa air itu fungsinya untuk menghisap air. Begitu juga dengan insang ikan. Adik-adik, cara ikan menghisap air itu pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terhisap masuk. Dan yang kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Jadi, semua makhluk hidup di sini termasuk ikan memerlukan oksigen agar bisa bertahan hidup. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan alat dan sistem pernapasan pada burung. Adik-adik, sama seperti kita manusia, burung juga bernapas dengan menggunakan paru-paru. Dan paru-paru pada burung terletak tepat di dalam rongga dada. Selanjutnya, cara burung untuk menghirup udara yang mengandung oksigen dengan masuk melalui lubang hidung, tepatnya pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Adik-adik, yang dimaksud dengan kantong udara di sini yaitu berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan udara.
Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara. Sedangkan saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil udara yang sudah tersimpan di dalam kantong udara. Nah, adik-adik, kantong udara selain berfungsi untuk menyimpan udara, kantong udara juga bisa membantu burung saat berterbang dan juga membantu untuk mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, serta bisa memperkeras suara burung saat berteriak. Adik-adik, setelah menyimak pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan, Ibu akan memberikan tugas. Tugas pertama yaitu apa saja fungsi dari insang ikan. Dan yang kedua, apa itu kantong udara? Adik-adik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.